Praktikum ABPK dalam ber-KB mata kuliah KPPK oleh kelompok 1 kelas 2A. Akan melakukan praktikum konseling KB dengan menggunakan ABPK dan khususnya dengan mempraktekkan metode kontrasepsi alamiah dengan menggunakan metode KBP. Perkenalkan, nama saya Dwi Alvanita Warubu sebagai bidan. Saya sebagai Ruslina Muda sebagai ayah, sekalian sebagai suami observer KB. Nama saya Syakula, saya sebagai ibu dan sekaligus sebagai asisten kontak. Saya dipersilakan sebagai kamera. Salam sehat. Permisi Bu. Selamat sore. Oh iya Pak, selamat sore. Makan dulu ya Pak. Saat konseling KB, kita melakukan metode GADER. Baik, Pak, Bu, selamat datang. Yang pertama yaitu greet, memberikan salam dan berkenalan dengan klien. Nama saya Dewi. Kalau saya boleh tahu, nama Bapak? Saya. Oh, Bapak Rojaman. Dan Ibu? Ibu saya. Bapak Rojaman dan Ibu Pice. Kalau boleh saya tahu, Pak, tempat tinggal Bapak dan Ibu di mana ya? Apa Bu? Tinggal di daerah Jakarta. Iya. Oh, di daerah Jombang. Jauh sedikit ya, Pak. Baik, Pak Bu. Ask, yaitu menanyakan kebutuhan atau masalah klien. Saya kan sama Bapak. Terus kami sekarang ini sudah mempunyai anak karena nggak olah. Sekarang Bu saya salah satu pakai karena bulan depan itu suami saya mau jadi bulan puasa, jadi saya ingin mulainya lebih alat kontrasepsi mana yang pas. Klien datang dengan alasan ingin konseling tentang metode alat kontrasepsi. Resepsi ya, Pak? Iya. Anak Ibu yang pertama umurnya berapa ya? Sekarang mau lanjut Anak yang kedua Bu? sekitar 1 tahun. Jadi cuma 1 tahun ya. Jadi Ibu datang ke sini itu untuk meminta kehamilan ya Bu? Untuk alat kontrasepsi. Oke Bu. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Tapi ini ada ABPK ya Bu, maksudnya alat bantu pengambilan keputusan ber-KB. Jadi akan saya jelaskan satu persatu untuk Bapak dan Bu. Ini ada agenda. Tel, memberitahukan kebutuhan klien atau menginformasikan tentang KB. Pertama dulu kita harus tahu ada banyak sekali Memberitahukan kepada klien tentang ABPK atau alat bantu pengambilan keputusan dalam ber-KB. ABPK ini satu cara yang digunakan untuk semua akseptor KB, sehingga akseptor KB dapat mengambil keputusan atau pilihannya secara bebas dan tepat. Langkah pertama dalam ABPK yaitu menjelaskan macam-macam metode alat kontrasepsi. dari saat-saat paling khusus untuk menilai dan juga ada bisa IUD, implan, suntikan, pil, mini pil, kondom pria, kondom wanita, dan mal. Dan saya akan menjelaskan satu-satu. Jadi ini secara garis besar. Menjelaskan tentang alat reproduksi wanita dan pria. Terdiri dari vagina, cervix,
Terus endometrium atau yang baru itu terdapat di website. Nah, ini juga alat reproduksi pria. Pria letak air di atas penis, kulit, saluran kencing, kantong zakat, buah zakat, vesika seminalis, saluran sperma, dan kelenjar sel sperma. Nah, lalu ini jenis KB bisa dilihat gambarnya dan penjelasannya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, Bu, di sini ada pertanyaan. Apakah saat ini Ibu sedang menggunakan alat kontrasepsi? Oh, enggak. Selanjutnya, menanyakan hal-hal yang perlu dalam penentuan cara ber-KB. Kalau ini berlipat ya, biasanya banyak kerja. Jadi pernah menggunakan alat kontrasepsi. Tapi itu ada masalah apa? Ada saudara. Satu yang hubungan. Nggak ada. Jadi maksud saya apa yang lain yang praktis ya. Dan saya akan memberikan video sama bapak nanti supaya bisa diberikan. Baik, selanjutnya apakah mengenai alat kontrasepsi ini apakah bapak sama ibu setuju? Baik, setelah itu apakah keluarga juga setuju? Ya, ini jenis yang digunakan di klinik KB biasanya implan, IUD, ikan, pil dan pil. Dan kontrasepsi mantap tadi cuma dilakukan di rumah sakit ya. Kami kecil ya, itu menggunakan teman-teman. Baik, Pak, Ibu, ini kita akan membandingkan metode kontrasepsi. Ini tadi yang saya bilang metode kontrasepsi mantap dan hanya dilakukan di rumah sakit. Berkopi sama fokus. Dan ini paling efektif namun dengan pemakaian yang rutin metode yang tapi ini yang tepat atau yang tidak tepat karena ini baik ini juga ada kontrasepsi yang ada dalam seperti yang dipakai tadi yang pakai kondom dan juga menggunakan menghitung masa subur dengan teknik kalender itu lebih praktis karena kita cuma menghitung masa subur kita dan kita tahu bahwa siklus kita ada juga selain itu ini membuat pil kami sebutkan dan itu baik saya akan menjelaskan Selanjutnya, menjelaskan pengertian cara penggunaan, keuntungan dan kerugian masing-masing alat kontrasepsi. Implan termasuk dalam alkon hormonal, yaitu alat kontrasepsi bawah kulit. cara pemasangannya itu diletakkan di bawah dengan atas dan keuntungannya menggunakan implan ini Pak bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang kurang lebih 3 tahun. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan darah
tidak membangun hubungan seksual seperti tadi dan pengembalian tingkat kesuburan juga setelah pencabutan. Dan juga ada kemungkinannya Bu, yaitu ada kemungkinan mengalami perubahan pola hidup, dapat mempengaruhi penurunan maupun kenaikan berat badan karena ini dan bisa menghentikan sendiri sesuai kebutuhan, harus pergi ke klinik untuk pencabutan. Perlu pembedahan kecil pada waktu pemasangan sertifikat dan tidak boleh menghindari infeksi menular seksual. Selanjutnya, alat kontrasepsi non-hormonal IUD atau intrauterine device, yaitu termasuk dalam alkon non-hormonal, merupakan alat kontrasepsi dalam rahim. dan cara pemasangannya ini membutuhkan kalian masak dan dapat digunakan setelah melahirkan atau saja selama 3 hari. Ini adalah bentuknya sama seperti bulan tadi, dapat digunakan dalam jangka panjang dan murah, cocok untuk ibu menyusui, pemeriksaan ulang sekali dan bersimbang, syukuran setelah IUD diangkat. Tidak ada yang perlu diingat setelah pemasangan IUD. Tapi IUD ini tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Nah, ini tadi metode kontrasepsi mata. MOW dan MOP disebut juga dengan kontrasepsi mantap. MOW yaitu tubektomi pada wanita dan MOP yaitu vasektomi pada pria. Ini dilakukan dengan cara mengikat atau memotong di saluran telur atau pada ibu. Namun rahim masih tetap pada posisinya sebagai biasa dan memotong ya Bu, pengalaman juga banyak kan tidak masalah karena kalaupun bisa dipotong kembali, tapi itu sulit sekali karena proses sebenarnya tidak berbeda. Baik Pak, kita akan masuk ke metode kontrasepsi yang lain yang dilakukan pada bapak dengan cara memotong saluran transferensi pada diri bapak sehingga cairan mani tidak mengandung sperma lagi, walaupun keluar itu tidak mengandung sperma lagi. Operasi yang terjadi pada bapak. Dan ini cuma dilakukan oleh dokter yang lelaki. Sekarang kita masuk pada KB suntik. KB suntik termasuk dalam alat kontrasepsi hormonal. Terdiri atas 2 jenis, yaitu KB suntikan 1 bulan dan KB suntikan 3 bulan. Tidak perlu menyimpan obat suntik dan mempengaruhi orientasi reaksi suntik yang sangat cepat. Kelemahannya yaitu kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan. Jadi bukan seperti yang kita tidak lupa pas dicabut atau diangkat bisa segera kembali kesuburan. Namun di kasus ini lambat terjadi kesuburan kembali jika tidak lagi. Kasus suntikan ini ada yang 3 bulan tadi. Dan itu harus kembali ke tempat pelayanan. Jadi maksudnya di sini setelah 3 bulan apa harus datang ke klinik lagi yang lagi. Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan. Setelah itu ada pil. Ini apa? Pil dan mini pil merupakan alat kontrasepsi yang tergolong dalam hormonal. Jika
terjadi kehamilan jika ibu hamil dan ini memang efektif untuk kehamilan, tapi jika ibu terlupa dalam hidupnya bisa terjadi kehamilan. Ini sama dengan ini sama halnya dengan kan. Nah, ini yang papa sama ibu. Kondom, yaitu alat kontrasepsi sederhana dengan alat atau disebut dengan alat kontrasepsi sederhana barier. Dan papa sama ibu bilang tidak mau memakainya lagi karena tidak terlalu bersesuatu. Jadi kita dalam saja waktu karena jadi bapak sama ibu sudah membicarakan. Setelah menjelaskan semua jenis-jenis metode alat kontrasepsi, bidan menanyakan pilihan klien dan memberikan kesempatan kepada klien untuk memutuskan pilihannya tentang metode alat kontrasepsi yang akan dia gunakan. Sementara saya sama suami saya dulu ya. Kalau pakai aja itu paling juga yang praktis kalau kira baik juga Baiklah Bu Bidan, ya Bu. Kalau sudah diputuskan ya sebelumnya jadi yang kami gunakan di alat kontrasepsi. Jadi menurut antara saya dan Help, yaitu membantu klien dalam membuat keputusan. paling tepat iya Bu, ini sesuai juga sama. Iya Bu, itu juga niat berbagai alat ya Bu. Itu lebih praktis. Tapi metode kalender ini harus pintar-pintar dalam masa subur ya Bu. Tapi saya akan menjelaskan dengan cara menggunakan metode kalender. Baik, kalau ini adalah contoh Explain, menjelaskan tentang pilihan klien. Bu, bulan Juli ini hari pertama menstruasinya tanggal berapa Bu? Oh iya Bu, saya sengaja kemarin tanggal 7. Apakah siklus menstruasimu itu teratur dalam setiap bulan? Ya Bu. Kalau misalkan saya 21 hari. Jadi kita menggunakan dengan metode siklus teratur. Nah, seperti ini ya Bu. Menjelaskan tentang alkon sederhana atau alamiah dengan menggunakan metode kalender. Itu dimulai dari hari pertama siklus menstruasi. Jadi kita hitung dimulai dari Ke siklus haid teratur, masa subur dimulai pada hari ke-12 sampai hari ke-16. Dihitung mulai dari hari pertama fase menstruasi. itu adalah usia masa subur ibu sampai tanggal 16 hari ke-16 tanggal 22. Ya, jadi pada masa subur ini, maksudnya masa subur ini itu masih tahun. Jadi bisa saja terjadi populasi atau perubahan jika ibu sama bapak melakukan mahasiswa pada tanggal 18 sampai tanggal 22. Jadi melakukan kontrasepsi dengan metode kalender ini, ibu bisa melakukan hubungan seksual bisa dimulai dari tanggal 15 itu mundur karena sperma itu dia terus jadi ibu bisa melakukan tapi dari tanggal 16 ini ibu jangan melakukan mahasiswa karena kemungkinan sperma akan bertahan dalam
Jadi ibu harus melakukan hubungan seksual tanggal 15. Dan bisa juga melakukan hubungan seksual lagi setelah masa subuhnya tanggal 20. Apakah ibu bisa melakukan siklus teratur? Dan saya juga akan menjelaskan siklus teratur. Walaupun ibu siklusnya buat teratur, tapi saya memberikan saja tentang siklus teratur. Juga untuk akan mempunyai pengalaman apakah ada perubahan. Jika siklus haid tidak teratur, maka masa subur dihitung dengan cara siklus pendek dikurang 18 dan siklus panjang dikurang 11. Dan siklus panjang itu berdasarkan 30 hari. Jadi jika siklus pendek menstruasi itu 21, maka khusus siklus pendek 15, panjang 12. Nah, tentunya di sini ibu punya siklus pendek itu 21 hari dan siklus panjangnya 30 hari. Jadi 18 kurang 21 kasih 3, jadi 1, 2, dan tentunya ibu hanya saat ini adalah hari itu hari ketiga dan tolong hari ketiga sampai hari ke-19. Jadi hari ketiga sampai hari ke-19 ibu sama-sama berhubungan seksual karena itu adalah jadi bisa saja kita Dalam penggunaan metode kalender ini, baik siklus teratur maupun siklus tidak teratur, di saat ibu sedang dalam masa subur atau ovulasi, ibu tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan suami. Selanjutnya, respon meminta ibu untuk mengulangi penjelasan dari bidan supaya ibu lebih mengerti. Peran dan kerjasama dari sang suami sangat dibutuhkan, bukan cuma ibu. Baik, demikianlah praktikum konseling KB